Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Semoga sederek sedaya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Di suatu hari yang terik, ada seorang pemuda. Ia berjalan dengan tenang. Badannya tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Tingginya pun standar lah. Tidak tinggi banget, juga tidak pendek banget. Bajunya atau penampilannya sebagaimana orang kebanyakan. Ada yang menarik. Orang ini berjalan dengan sesekali tersenyum. Ia selalu berjalan dengan memandang ke bawah. Sesekali juga menengadah ke atas. Tetapi memang dia lebih sering memandang ke bawah. Ia berjalan seolah ada tenaga, ada hasrat, ada energi yang mendorongnya untuk terus melangkah, untuk terus berjalan. Ia terus maju dalam perjalanannya tersebut. Ia selalu melewati pinggir jalan atau trotoar. Sesekali ia diam. Ia seperti merenung, seperti memikirkan sesuatu. Tapi itu tidak lama. Sesaat kemudian ia terus melanjutkan perjalanannya. Ia tak hirau dengan desing suara kendaraan, bahkan mungkin teriakan sana-sini yang terdengar. Ia memantapkan langkahnya untuk terus maju, untuk terus mengikuti dorongan energi yang seolah-olah terus membuatnya bersemangat untuk melangkah. Akhirnya sampailah ia di depan sebuah warung. Kemudian tidak lama ia duduk di warung tersebut. Kemudian menyampaikan kepada sang penjual di dalam warung tersebut, "Mas, tolong dibuatkan kopi dan makanan yang biasa saya pesan." Sang penjaga warung dengan tenang, dengan semangat, dengan senyum juga mengatakan dan menjawab pernyataan tersebut dengan, "Oke mas, siap mas bro." Sepertinya pemuda 25 tahun ini sudah terbiasa ke warung ini, sehingga sampai sang penjaga warung sudah paham menu makanan yang biasa dipesan, termasuk mungkin juga takaran kopi yang biasa dibuat. Orang ini duduk dengan tenang. Si pemuda 25 tahun tadi. Ia duduk dengan tenang. Sesekali dia bergumam, tetapi dia tetap memegang benda panjang di tangan kanannya. Ia menunggu kopi dan makanan yang tadi dia pesan, dengan sesekali juga menengadahkan kepalanya, sambil sesekali dia sekali lagi bergumam. Entah apa yang dia gumamkan. Suaranya seperti ia tunjamkan ke dalam sanubari, seolah ia membiarkan hanya semesta yang bisa mendengarkan gumamannya. "Mas, ini kopi dan makanannya." Suara penjual warung yang menghentikan gumamannya.
Matur suwun, Mas. Kemudian orang itu meminum kopinya pelan-pelan sembari menghabiskan makanannya. Setelah kopinya habis, setelah makanannya pun habis, orang ini kemudian pamit sembari menyerahkan uang kepada si penjual yang di warung tersebut. Ini Mas, saya tak lanjut lagi ya, kata sang pemuda 25 tahun. Oke Mas, hati-hati di jalan. Semoga lancar semuanya dan diberkahi. Amin, amin, amin. Jawaban sang pemuda 25 tahun. Orang ini terus melangkah. Terus mantap maju ke depan. Meski jalannya pelan, ia akhirnya sampai ke tempat tujuan. Ia pun menjalankan pekerjaannya secara profesional. Ia memijit selalu dengan waktu yang hampir sama setiap saat, 1,5 jam. Bahkan tidak jarang ia melebihkan 10-20 menit. Apalagi jika yang dipijit itu nyaman. Yang dipijit itu merasa badannya dapat energi tambahan setelah dipijit oleh orang tersebut. Para sederek sedaya, siapakah pemuda 25 tahun tersebut? Ya, ia adalah seorang buta yang di antara profesinya adalah memijit orang. Ia menunggu panggilan, ia menunggu pesanan, siapa yang mau dipijit. Tetapi ada yang menarik sebenarnya dari kisah pemuda 25 tahun ini. Yang bisa kita ambil pelajarannya adalah, meskipun dia buta, dia tetap bisa berjalan dengan tenang, menyisiri trotoar jalan sampai ke tujuannya. Mungkin ada yang mengatakan, dia kan pakai tongkat. Ada juga yang mengatakan, orang buta itu matanya ada di tongkat. Oke, itu benar, juga tidak salah. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu bahwa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang buta, itu hanya buta matanya. Tetapi hati beliau sangat cemerlang, sangat bening. Beliau-beliau, mereka semuanya senantiasa menggunakan inner voice-nya, suara hatinya dalam melangkah, ketika berjalan. Bahkan tidak heran ketika mereka diajak diskusi, mereka pun bisa menanggapi dengan serius, dengan paradigma yang komprehensif terhadap tema diskusi kita. Mungkin juga ada yang cenderung diam, tetapi prinsipnya adalah sahabat-sahabat kita yang tunanetra tersebut, yang buta tersebut, lebih menggunakan rasanya, lebih menggunakan intuisinya, lebih menggunakan inner voice-nya, suara hati, ketika dia bercengkrama dengan siapapun, ketika dia berinteraksi dengan siapapun. Inner voice ini sangat penting. Ketika begitu banyak orang yang lupa dengan inner voice-nya, kita dapat belajar dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang oleh Allah diberikan kebutaan tersebut. Kepada beliau kita bisa belajar bahwa buta mata tidak menjadi alasan untuk kita terus belajar, untuk kita terus menajamkan nurani, membeningkan inner voice kita. Ketika manusia melupakan bahwa di dalam dirinya ada inner voice, ada suara hati, maka sangat mungkin manusia itu, kita atau saya, gampang tertipu, bahkan gampang kesasar juga. Karena senyatanya inner voice tersebut merupakan suara dari Yang Maha Kuasa.
pesan dari Yang Maha Kuasa, hikmah dari Yang Maha Kuasa, agar kita mampu berjalan dengan fokus, dengan tenang. Muaranya kita bisa sukses, bahagia, dan beruntung. Konsepsi ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam setiap langkah kita, karena sebenarnya setiap saat kita senantiasa ditantang untuk mendengarkan inner voice kita. Misalnya kita melakukan sesuatu, kok ada suara hati yang kemudian agak mengganjal misalnya, agak melarang misalnya. Maka kita bisa merenungkannya. Jangan-jangan yang kita lakukan itu tidak benar. Atau minimal belum sepenuhnya benar. Pendek kata, inner voice itu semacam alarm kepada kita terhadap apa yang kita lakukan maupun apa yang kita katakan. Perilaku-perilaku kita dapat kita jadikan sebagai tonggak untuk kemudian kita kembali kepada rasa kita, kembali kepada jiwa kita, kepada inner voice kita. Semoga kisah dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tunanetra itu dapat membuat kita semakin rajin untuk mendengarkan inner voice kita, suara hati kita. Hikmah dari teman kita, sahabat kita, saudara kita, semoga dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin, amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.